Kita lanjutkan bacaan hadis kita, insyaallah al-hadits al-hadi wal 20, hadis yang ke-21. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailah fil masjid wa shalla bi salatihi nasun wa shalla min al-qabilah kasur an-nas thumma jama'u min al-lailati al-thalitha wal-rabi'ah falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrata alaykum wa dhalika fi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis yang ke-21 daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat pada satu malam di masjid, itu Masjid Nabawi. Fasolah, maka Nabi sholat dengan sholatnya. Fasolah di sholat kita, maka ikutlah para sahabat sholat berjamaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sholat berqablah. Kemudian malam berikutnya Nabi sholat juga di masjid. Maka surun nas, maka makin banyaklah sahabat yang ikut sholat pada malam itu. Summa jama'u min lailatil tsalitsa, maka kemudian mereka berkumpul lagi pada malam yang ketiga atau malam yang keempat. Tapi falam yakhruj dari Rasulullah SAW. Nabi kita ternyata tidak keluar malam ketiga, malam keempat. Bahkan direkan ada sebagian sahabat yang menunggu-nunggu lama, ada yang sepertinya batuk-batuk di depan rumah Nabi supaya Nabi keluar dulu. Ya, beberapa kali Nabi keluar. Ada bahkan riwayat sampai yang mengetuk itu. Kenapa Nabi tidak keluar malam ketiga? Malam pertama keluar, malam kedua makin banyak, malam ketiga nunggu. Ya. Ternyata Nabi tidak keluar terus. Falam yakhruj ilaihi Rasulullah. Nabi tidak keluar pada malam yang ketiga atau malam keempat itu. Falam ma'asbah qala, maka tatkala di waktu subuh pagi hari Nabi berkata kepada para sahabat, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Aku melihat, sungguh aku melihat apa yang kalian buat tadi malam itu. Kalian menunggu luar biasa, ya. Tapi tidak ada yang mencegahku untuk keluar kepada kalian kecuali aku takut. Khasyitu, aku takut bahwa nanti diwajibkan sholat malam itu, sholat tarawih itu kepada kalian, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi begitulah cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umat. Tidak ingin memberatkan kepada kita sebagai umatnya. Jangan sampai sholat di waktu malam itu menjadi kewajiban kepada kita. Nanti kalau nanti aku terus keluar setiap malam, takut aku diturunkan Allah, diwajibkan Allah nanti sholat tarawih sebagai kewajiban. Sholat 5 waktu aja pun banyak umatku itu yang bolong-bolong, apalagi nanti sholat tarawih. Begitulah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi saat ini kita tidak perlu lagi mencontoh Nabi, ya. Di Nabi kan sholat tarawih 1-2 malam aja. Kalau itu kita 1-2 malam aja lah ikut Nabi. Nah, karena sudah berakhir, misalnya sudah berakhir, ya, maka kita saat ini tetap 20 rakaat setiap malam, ya. Dan ini menunjukkan juga istadallah bihi ala anna al-afdala fi qiyam syahr Ramadan ayyuf ala fil masjid.
yang afdalnya bahwa sholat tarawih itu juga dilakukan di masjid fi jamaah dan berjamaah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika. Nabi kita melakukan sholat tarawih itu berjamaah, tidak sendirian. Wa inna ma tarakahu lima'nan. Dan Nabi meninggalkan beberapa makna itu karena ada suatu makna yang luar biasa di sini. Nabi kita itu Raufur Rahim, disematkan Allah namanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu yang luar biasa. Dari perbuatan ini Nabi kita ini diambil suatu kaidah. Faqad akhadha al-ulama'u min hadzal hadits al-qaidatul masyhurah. Ada kaidah yang masyhur, idza ta'arada maslahatan qaddima ahammuhuma. Apabila terjadi dua pertentangan, dua maslahat yang bertentangan, maka mana yang didahulukan? Qaddima ahammuhuma, maka didahulukan yang mana paling penting daripada dua masalah. Ini penting, ini penting. Mana yang lebih didahulukan? Inilah kerjanya ulama-ulama kita ya. Maka kadang tidak sama, semua pondok tidak sama. Ada menganggap ini lebih penting daripada ini. Dua-dua bagus, dua-dua masalah. Tapi mana yang dianggap lebih penting, itulah kebijakan ya buya-buya kita di pesantren. Tidak sama. Di annahu alaihi salatu wassalam kana ra'as shalah bil masjid maslahah. Nabi memandang bahwa sholat di masjid itu maslahah. Maslahah kalau nanti tidak dibuat di masjid nggak baik ya. Ini sholat tarawih ini di masjid itu satu maslahah. Dibayarin jawas, menunjukkan kebolehan. Annahu kana mu'takifan, atau menunjukkan itu nanti ada i'tikaf di masjid ya, banyak pahala lagi ya. Falamma a'adahu khawful iftiran alaihim tarakahu, maka tatkala ketakutan Nabi nanti diwajibkan Allah nanti sholat tarawih kepada umatku ini ya, tarakahu, Nabi meninggalkan ya, masalah ini kalau nggak dilakukan di masjid nanti tinggal di masjid. Kalau ini kelebihannya luar biasa di masjid, bisa digabungkan ada pahala i'tikaf dan lain sebagainya. Tapi kalau ini nanti dilanjutkan ya sampai 30 malam, khawatir juga Nabi nanti diwajibkan pula kepada umat ini pelaksanaan sholat tarawih ya. Itu satu masalah juga ya. Akhirnya Nabi tidak sampai melakukannya 30 malam penuh. Khawfal iftirat alaihi tarakahu, maka Nabi meninggalkan al-mil mafsadah, karena besarnya mafsadah allati yukhafu min ajli. Nanti kalau itu diwajibkan mafsadah yang besar. Kalau sempat diwajibkan sholat tarawih nanti 30 malam pada kita, bagaimana? Orang sibuk ya, malam nanti orang mau jualan lagi, siang lagi cari kerja ya. Maka banyaklah nanti umat Nabi yang kena dosa disebabkan meninggalkan satu kewajiban. Maka luar biasa Nabi kecintaannya kepada umatnya ya. Maka akhirnya Nabi meninggalkan untuk terus-menerus sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih, karena ketakutan khawatir Nabi kita itu diwajibkan Allah nanti sholat tarawih. Di akhir mafsadah allati yakhafu min ajli, disebabkan lemahnya nanti umatnya itu untuk melakukan sholat tarawih. Al-hadis tsani wal 20, al-hadis yang ke-22. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat alaihi malaikah fi sa'ati syahri Ramadan wa sallallahu alaihi Ibrahim Lailatul Qadar. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, apakah itu makanan atau minuman min halalin, dari yang halal, salat alaihi malaikah, salat alaihi, maka para malaikat bersalawat kepada dia pada saat-saat di bulan Ramadan. Dan tidak hanya pada malaikat rahmat, tapi malaikat Jibril termasuk, ya. Sayyidul malaikat, ini Sayyidul malaikat, ya. Sayyidul istighfar ada, Sayyidul syuhur, ya. Sayyidul ayyam, Sayyidul istighfar, Sayyidul syuhada, tambah satu lagi ini Sayyidul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Malaikat itu juga termasuk, ya, ikut bersolawat kepada orang yang memberi bukaan puasa itu, ya. Sallallahu alaihi Jibril Lailatul Qadar, pada nanti malam Lailatul Qadar. Apa tanda malaikat Jibril memberikan salawat kepada kita? Bahkan di satu hadis disalam juga oleh malaikat Jibril. Kalau Lailatul Qadar, bahkan kita disalam oleh malaikat Jibril. Ya, tidak akan begini, ya, salam itu terasa pada kita, terasa dan sampai meneteskan air mata, saking senangnya. Itu diantara tanda orang yang disalam oleh malaikat Jibril. Ini juga ba'dal umum kepada khusus. Jadi umum para malaikat memberi salam. Tidak hanya itu, tapi pemimpin malaikatnya. Sama dengan Lailatul Qadar pada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Tanazzalu malaikat, dan turun malaikat. Kan tidak hanya itu, tapi dikhususkan ada malaikat wa ruh fiha. Ya, ruh itu malaikat Jibril. Ya. Jadi pentingnya kita memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Jadi sisihkan sebahagian rezeki kita, ya, untuk memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Bahkan di Medan saat ini bukan hanya untuk puasa wajib, puasa Senin Kamis sekarang banyak di Medan masjid-masjid yang menyiapkan buka. Masya Allah, termasuk masjid kita di Panitim. Setiap Senin Kamis, alhamdulillah, disiapkan bukaan. Ada di Medan itu beberapa masjid, ya, sekarang ini pokoknya aman lah untuk puasa Senin Kamis, ya. Apalagi puasa Ramadan, ya. Jadi berdasarkan hadis ini juga menghimbau orang supaya, ya, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Jangan sampai menjadi sepi daripada bukaan puasa. Sudah kita contohkan tadi bagaimana berbuka puasa di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma balikna ziyarat baitikal haram, ya Alhamdulillah. Al-hadis al-salis wal syurul, hadis yang ke-23. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Afdhalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Ini bagi ibu-ibu, ini ingatkan suaminya, ya, ingatkan suaminya. Pak, ya, kata Nabi, sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Jadi lebih banyak uang belanja nanti dikasih suami pada bulan Ramadan. Anak-anak ingatkan ayahnya, ya. Ya, kata Nabi, kami baca di Darul Falah sama
Ustaz Najib, Nabi bersabda, afdhalus sedekah Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Biasanya yang kasih 1 juta untuk biaya di kepala, dengan ini tambah 1.200.000. Bisa jajan-jajan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits rabi' wal ishrun. Hadis yang ke-24. Tapi tadi kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Jadi sedekah itu kan ada sedekah wajib, zakat ya. Jadi zakatnya kalau sudah jatuh tempo, ya, tapi ditundanya, sebagiannya kita dosa juga. Dan zakat itu kan ada 2 ya. Apa syaratnya? Zakat itu ada nisab, ada haul. Sudah sampai haulnya, misalnya sampai Sya'ban, ya, sudah setahun. Artinya bulan Sya'ban dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi dibacanya hadis ini, ya, sedekah di bulan Ramadan lebih afdal, ditunda. Itu hanya sampai Ramadan. Tidak baik lah. Ya, kalau sudah jadi tempo, segerakan ya untuk berzakat. Kalau itu, kalau meninggal dia, kalau dia meninggal gimana? Kena dosa dia sebab meninggalkan zakat kewajiban karena sudah sampai haul. Ya. Al-hadits rabi wal ishrun, hadis yang ke-24. An-Dabrah wa Rashid bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, imbasitu fil nafaqah fi syahr Ramadan fa inna nafaqata fihi kan nafaqati fi sabilillah. Hadis ini juga menjelaskan hadis yang 23 tadi, begitu tingginya, begitu besarnya menginfakkan harta kita di bulan suci Ramadan. Ya, jadi lapangkanlah berinfak di bulan suci Ramadan. Ya. Maka salah satu yang disunnahkan kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, ya, di antara hal-hal yang disunahkan ketika bulan suci Ramadan memberikan kelapangan, ya, memberikan kelebihan rezeki kita untuk berinfak, termasuk pada keluarga kita, ya, terutama istri kita. Baik dan nafkah tapi kan nafkah seperti berinfak fi sabilillah. Itu keutamaan istimewaan bulan suci Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Al-hadisul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum ala akhihi al-muslim fa arada akhu an yuftira falyuftir illa yakuna somu dalika Ramadan atau qada Ramadan atau nazar atau qada Ramadan atau nazar." Apabila salah seorang kamu datang kepada saudaranya yang muslim, maka saudaranya tadi ingin makan bersama dia lah. Kita puasa, jika kita pergi ke tempat tahu kawan kita sudah lama, ambillah, ya, umpama pergilah ke Darul Falah ini, kami lagi puasa di jalan, tapi karena beliau sudah lama gak jumpa sama kami, kepingin kali dia, kapan lagi jumpa bisa makan-makan, ya, kapan lagi bisa menjamu, ya, maka kepingin biar ini menjamu. Bagaimana yang kita sedang berpuasa, ya, maka kita batalkan aja puasa kita, ya, kita ikuti keinginan kawan kita, ya, atau saudara kita, ya, udah buka aja puasa kita. Kalau itu memang puasa yang sunnah, ya, fal yuftir, maka hendaklah dia berbuka walaupun dia nanti berpuasa.
Kecuali kalau puasanya itu puasa Ramadan. Jangan kalau kita puasa Ramadan, pergi kita kepada kawan kita lama nggak lupa, diajaknya kita makan. Nah, jangan dibatalkan puasa Ramadan kita. Ya, dosa besar. Atau kodok, atau kita sedang mengkodok. Kalau kodok juga jangan diajak teman kita itu, walaupun diajaknya kita makan. Ini makan pecel ini, enggak lah. Kalau pecel, tapi enggak ini makan juga di restoran Padang. Oh, berpikir-pikir itu. Nah, jangan ya. Kalau puasa Ramadan, puasa kodok itu enggak boleh. Atau puasa nadar, enggak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa-puasa sunat biasa, udah ya batalkanlah. Ikutilah keinginan permintaan daripada teman kita, saudara kita, dan yang lain-lainnya. Karena dia ingin makan dengan kita bersama. Padahal kita sedang berpuasa, ya. Dan ini kebiasaan daripada ulama-ulama kita juga. Ya. Saya mendengar Habib Umar begitu juga, karena dia berpuasa. Ya, pagi berpuasa dia. Tapi ketika ada orang yang mengajak apa, dibatalkan puasa. Tapi dia sudah dapat nilai puasa karena dia memang nilai puasa, tapi dia juga mengamalkan hadis. Ya, begitu dulu. Ya, ulama-ulama kita itu. Dia batalkan puasanya untuk menghibur, ya, ajakan daripada saudaranya. Al-haditsus sadis wal 20. وقد دل الحديث على جواز قطع النفل dan istighfar bimithli hadhihi al-halah. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kita memutuskan hal-hal yang sunnah. Karena bahkan disunnahkan kita meninggalkannya. Kita puasa tadi, kita tinggalkan puasa kita itu, kita batalkan puasa kita itu, ya. Apalagi dalam seperti konteks keadaan ini. Wadalla aidun ala anna shaum an-nafli la yajibu bisyuru. Al-hadits sadis wal 20. Hadis yang ke-26. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tasaddaqa bi fitri Ramadan ala maridi ummati wa musafiriha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tasaddaq artinya rakhas. Allah memberi keringanan untuk tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan kepada orang yang sakit daripada umatku dan kepada orang yang musafir. Jadi kepada orang sakit, orang musafir itu diberi keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang santri ketika dia belajar, sudah lama dia belajar. Ketika dia selesai dari pondoknya, ditanya dia, apa yang kau hafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi di antara hadis yang dihafalnya itu salah satunya inilah dia, ya. Hadis yang Inna Allah tasaddaqa bi fitri Ramadan ala maridi ummati wa musafirha. Hadis yang kedua yang dihafalnya betul, karena Rasulullah SAW yuhibbul asal, adalah Nabi SAW sangat suka kepada madu. Jadi yang dihafal itu yang enak-enaknya aja. Jadilah pokoknya ada hafalan hadisnya. Yang ketiga yang dihafalnya hadis itu ketika dia lama di pondok, 3 hadis yang dihafalnya. Iza hadar isya wal asya Quddimal asya. Apabila sudah tersedia, sudah masuk waktu isya dan sudah tersedia makanan malam, mana didahulukan? Quddimal asya, dahulukan makanan. Jadi 3 hadis ini apa betul ya? Tapi jadi bagus juga, ya. Penting ada hafalnya. Kalau dihafalnya 40 mantap.
dapat syafaat Nabi. Tapi yang dihambanya yang enak-enaknya dia. Salah satunya itu karena Rasulullah yuhibbul asal, Nabi suka madu. Ya, idza hadara al-isya wal asya quddimal asya. Asya makan malam, isya waktu sholat isya. Dahulukan makan malam. Ya. Itu kalau memang sudah lapar betul ya. Tidak sembarangan tiap hari begitu, dah ya. Ditengok keadaan dia juga ya. Ya. Al hadis yang berikutnya hadis yang ke 27. Al hadis sabi wal ishrun. Hadis yang ke 27. An Anas radhiyallahu anhu qala aftar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd ibni Ubadah radhiyallahu anhu fi Ramadan faqala aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Rawahu Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi wa ghairuhu. Baginda Rasulullah SAW berbuka puasa di tempat sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Jadi begitulah Nabi kita yang agung itu, ya, kadang-kadang dia menjumpai ya, sahabat berbuka di rumah sahabatnya di bulan Ramadan. Maka setelah dihidangkan makan, setelah itu apa doa Nabi kepada orang yang memberi bukaan itu, ya, inilah doanya. Jadi mana tahu kita dijamu, ya, maka kita doakan orang yang memberi jamuan itu kepada kita. Salah satunya ini yang dibaca Nabi, afdharu indakumus shaimun, telah memberi bukaan kepada kalian orang yang berpuasa. Wa qala wa atala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kemudian hadis yang ke 28. Di samping tadi kita doakan juga ya, kepada yang memberi jamuan kepada kita, bukaan kepada kita ya, di samping doa yang tadi. Latifah, satu riwayat Anas anna Rasulullah SAW ista'dana ala Sa'ad bin Ubadah. Ini cerita Sa'ad bin Ubadah juga tadi. Tadi kan ini Nabi buka puasa di tempat Sa'ad bin Ubadah. Ada kisah yang lain, pernah juga Nabi datang ke tempat Sa'ad bin Ubadah. Faqala assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Nabi, assalamualaikum warahmatullah, ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Faqala Sa'ad, Nabi berkata Sa'ad, ya, waalaikumsalam warahmatullah. Walam bismi Nabi sallallahu. Tapi pernah dijawabnya. Nabi ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab Sa'ad. Dijawabnya, ya. Tapi tidak didengar lagi jawabannya. Ya. Salasan sampai 3 kali Nabi assalamualaikum warahmatullah. Dijawab Sa'ad juga, tapi pernah panggil Sa'ad. Waalaikumsalam warahmatullah. Enggak kuat dijawabnya. Ya. Waradda alaihi Sa'ad salasan. Walam yusmi'u, tapi tidak didengarkan kepada Nabi. Pada Nabi sallallahu. Maka Nabi pun baliklah. Kan begitu kan, kalau udah 3 kali yang mengucapkan salam, enggak ada saudan, pulanglah kita kan. Nah, maka Nabi ketika Nabi mau pulang, ya, walam yusmi'u pada Nabi sallallahu, maka baliklah Nabi sallallahu. Watabi ausat, maka ketika Nabi mau balik itu dikejar oleh Sa'ad. Ya. Apa kata Sa'ad? Faqala ya Rasulullah, ya. Bi abi anta wa ummi ma sallamta taslimatan illa hiya
Ya. Laqad radadtu alaika, kata Sa'ad, ya Rasulullah, sungguhnya aku jawabnya salam baginda, bukan enggak aku jawab, kata Sa'ad. Ya. Aku jawab, bukan enggak aku dengar, aku jawab. Ya. Tapi aku tidak mendengarkan jawaban itu kepada baginda. Ya, pelan dijawabnya. Apa alasannya? Ahbabtu an astaksira min salamika wa min al-barakah. Aku ingin ya mendapatkan banyak salam daripadamu dan mendapatkan keberkahan. Pak juga sahabat ini, ya. Dia ingin banyak mendapatkan salam daripada. Kalau Nabi cuma assalamualaikum, selamat, ya, ucapan langsung daripada bibir Nabi, ya, 3 kali salam. Maka saat dijawabnya, tapi tidak kuat, ya, tidak didengar Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi banyak mengucapkan salam kepadanya. Itu cerita Sa'ad juga. Ya. Jadi Sa'ad bin Ubadah dapat 2 kisah kita. Pernah Nabi buka di rumah Sa'ad, dan pernah cerita juga Nabi ketika mengucapkan salam kepada Sa'ad, Sa'ad tidak menjawab dengan kuat, dengan suara yang kuat. Supaya apa? Supaya Nabi kita banyak memberikan salam kepada dia. Summa adkhalul bait, kemudian Nabi masuk ke rumah Sa'ad. Faqaraba lahu zabiban, maka Sa'ad memberi kepada Nabi itu zabib. Zabib itu kismis, ya, kismis zabib. Ada pepatah Arab mengatakan darbul habib zabib, pukulan orang yang mencinta itu seperti kismis, ya. Di sini kan tak pernah dipukul, kan? Tapi di pondok-pondok yang lain kadang dipukul oleh gurunya, itu merupakan suatu yang nikmat kalau kita dipukul. Tapi yang mukul kita tidaklah dipukul sampai melukai. Tapi dulu kalau ngaji juga dipukul, kalau tak hafal. Hanya darbul habib zabib, ya, pukulan orang yang cinta kepada kita ini seperti kismis. Dengan dipukul itu lebih semangat kita, ya. Aturnya hafal 1 halaman, karena dipukul bisa jadi, ya, hafal 4 halaman. Tapi nikmat di sini tak pernah kali dipukul, alhamdulillah. Kalaupun dipukul, ya, alhamdulillah juga, ya. Kalau pukulan itu ternyata itu lebih mengencangkan kita supaya lebih semangat lagi, ya. Ya, biar di sini tak boleh dipukul, ya. Itu bagus, itu peraturan yang baru, ya. Tapi kalau pun dipukul, pukul sayang, ya. Darbul habib zabib. Apa diulangi? Darbul habib zabib. Zabib artinya kismis, ya. Zabib. Fa'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma faraqal. Tatkala selesai, Nabi membaca akala ta'amukum ala al-drar. Al-hadis tsani wal 20, hadis yang ke al-hadis tsani wal 20, hadis yang ke-28. An Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan yusalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Apabila seorang itu sholat bersama imam sampai selesai, sampai 20, ya, maka dicatat bagi dia seperti melakukan qiyamul lail, ya, penuh, ya. Ada orang yang kadang 2 rakaat pulang dia, ada yang kadang 4 sampai selesai, ya. Kalau bisa sampai selesai, ini lebih lagi pahalanya. Al-hadis tasi wal isrun, hadis yang ke-29. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menurut pengakuan ring satu, orang yang paling dekat. Kalau yang paling dekat menceritakan itu luar biasa. Saya kalau ada istri saya di sini, malu saya kalau berceramah, karena istri saya yang paling tahu keadaan saya. Abang tuh, ya.
ceritanya itu. Kalau di rumah tahu kan ya mungkin. Yang paling tahu itu adalah istri kita, tentang kita. Ya. Ini yang paling tahu tentang Nabi siapa? Tentu yang paling dekat dengan Nabi dari satu Nabi, yaitu termasuklah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Karena Rasulullah yazdad, Nabi itu bersungguh-sungguh, katanya Sayyidah Aisyah. Di Ramadan, di bulan suci Ramadan, malah jadi fi'il Islam, sesuatu yang tidak bersungguh-sungguh di selain Ramadan. Ya. Artinya kesungguhan Nabi beribadah di bulan Ramadan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Wa fil ashril awakhir, dan pada 10 yang terakhir, ya, itu ya Nabi lebih lagi, ya, bersungguh-sungguhnya ya daripada malam-malam yang pertama. Itu pengakuan daripada orang yang paling dekat dengan kita. Ya. An Aisyah, hadis yang ke-30, al hadis salatu. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi mencangkat ya ikat pinggangnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya, apalagi sampai 10 ya malam terakhir daripada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi ya Nabi untuk beribadah. Dan itu di sebagian tempat ya, apabila ada sebagian ulama yang mengatakan iktikaf itu hanya ada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada mazhab lain. Kalau mazhab kita Syafi'i, iktikaf itu kapan saja bisa. Masuk ke masjid, kita iktikaf kapan saja dapat pahala iktikaf. Tapi ada sebagian ulama, iktikaf itu hanya ada pada 10 terakhir Ramadan. Maka kesempatan untuk itu, kalau di sebagian tempat di Mesir, yang kami di Mesir, itu kalau sudah 10 malam, penuh masjid. Bawa kelambu, bawa bantal, bawa tilam untuk di masjid. Karena iktikaf itu hanya ada pada 10 terakhir Ramadan. Jadi pahala iktikaf, alhamdulillah, kita mazhab Syafi'i ini masya Allah tabarakallah, kita bisa dapat pahala iktikaf kapan saja masuk ke masjid, walaupun sebentar. Maka jangan kita tadi tidak niat iktikaf ya, supaya tambah pahala kita, pahala ta'lim, pahala iktikaf, pahala tahiyatul masjid. Ini masuk masjid sebetulnya sunahkan tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat tahiyatul masjid, ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Kami masuk masjid ini nggak tahiyatul masjid ya, tapi diganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya 4 kali. Ya. Hadis yang ke hadis yang ke 31. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah bilang, karena Rasulullah SAW ketika kana Ramadan qama wa nama. Nabi itu kalau masuk ke Ramadan, Nabi itu qama wa nama, ibadah malam dan tidur juga ya. Fa idza dakhala al-ashr shadda al-mizan wa tanama an-nisa wa ghtasala bainal azanain wa ja'ala al-asya'a sahuran. Luar biasa Nabi kita sallallahu. Apabila masuk 10 terakhir Ramadan, ya Nabi lebih mengencangkan pinggangnya, maksudnya tidak lagi bermesra dengan istri. Wa tanama an-nisa wa ghtasala, dan Nabi mandi bainal azanain, di antara maghrib dan isya. Begitu habis buka ya mandi, dan disunahkan kita mandi setiap malam di bulan Ramadan. Mandi malam tak bagus ya. Kata orang tua kita, nanti dicubit setan ya. Kalau mau mandi itu setelah jam 12 itu bagus. Tapi bulan suci Ramadan itu mandi setelah buka puasa disunahkan. Kalau kita baca-baca kitab fikih, disunahkan kita mandi nanti setelah buka puasa ya, supaya lebih semangat untuk qiyamul lail ya. Dan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW.
Wa qasala bainal adzanain, yang ada dua azan maghrib dan isya. Wa ja'al al-asya sahuran, dan Nabi jadikan asya, makan malamnya itu dah sahur. Jadi Nabi buka sedikit aja kurma, dah ya. Habis itu tak makan malam lagi. Nanti makan malamnya terus sahur. Kalau kita masya Allah tabarakallah, ya, habis kurma makan kolak makan ini, ya, nanti baru sholat maghrib, habis maghrib makan lagi sedikit, habis itu tarawih makan mie Aceh lagi, ya, ya, sahur nanti makan lagi, ya. Nah, itulah beda kita sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit makan, ya. Tengok Nabi itu makan malamnya sahur, ya. Kita juga lihat habis buka, ya, makan kurma. Kalau di Medan bubur kami, bubur anyang. Tadi malam dibuat buaya bisa anyang, ya, pakis. Itu kami setiap bulan itu makan itu. Kalau hari-hari nggak ada itu, ya. Sayangnya nggak ada bubur. Kami makan itu memang pakai bubur, ya. Bubur anyang setiap hari kalau bulan Ramadan di masjid. Habis itu makan, habis nanti maghrib, kadang nunggu isya, makan juga sedikit. Habis tarawih nanti makan lagi, ya, mentong namanya, ya. Nanti sahur makan lagi. Nabi kita ternyata tidak demikian. Ya, kalau sudah 10 terakhir lebih serius. Makan Nabi dijaga, ya. Sampai saat ini saya masih mendengar, tapi belum pernah sana. Di Jawa katanya ada sholat tarawih mereka itu setiap malam khatam Quran, setiap malam di Tenggoro, ya, ada 7 masjid kali. Setiap malam mereka itu 30 juz sholat tarawih, 30 juz setiap malam. Nah, itu mungkin sepertinya ya, nggak sempat untuk makan banyak, ya. Jadi setiap malam 30 juz. Jadi selama Ramadan 30 kali mereka hatam Al-Quran. Macam Imam Syafi'i mereka buat. Imam Syafi'i kalau Ramadan 2 kali hatam, ya, 2 kali hatam setiap hari. Jadi 60 kali hatam. Ternyata di masa zaman kita ini ada yang seperti itu, ya. Mungkin juga mereka itu malam hatam Al-Quran dan sekarang siangnya mereka juga hatam. Masya Allah. Di mana itu ada? Di Jawa. Di Jawa ini macam-macam. Ada yang sholat tarawihnya yang 20 rakaat 10 menit. Di Jawa juga, kalau di Medan ada itu. Di Jawa ada takut. Sholat patok ayam itu di Jawa juga itu. Tapi yang 30 juz satu malam itu di Jawa juga. Di Medan nggak ada itu. Apalagi di Darul, ya. Darul aman-aman insya Allah. Darul Falahnya alhamdulillah, ya. Nanti kita buat pantun juga tentang pesantren ini. Ya, al-hadis 32 sekarang, ya. Hadis 32, al-hadis tsani was salasun. An Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta qabidahu Allah taala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan sampai baginda Rasul meninggalkan dunia yang fana. Iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughabibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimatin fa yaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kita sallallahu menganjurkan, menggesa, memberi motivasi untuk orang supaya menghidupkan malam-malam Ramadan tanpa suatu yang agak ketat, agak tegas, ya. Menghidupkan bulan malam-malam Ramadan ada 3. Satu, menghidupkan penuh, ya, itulah seperti mereka yang 30 juz setiap malam itu. Gak bisa seperti demikian, apa yang kita buatlah, ya. Apa yang kita buat, alhamdulillah, ya. Kita sholat tarawih 20 rakaat, ya, kemudian nanti ada zikir-zikir, kita pun tidur, nanti bangun lagi, itu sudah lumayan. Tapi ada yang lebih singkat lagi.
yaitu menjaga betul sholat isya dan sholat subuh. Ya, jangan sampai tidak berjamaah. Itu diingatkan nanti masyarakat. Paling tidak sholat isya dan sholat subuh itu dijaga betul. Karena kata Nabi kita, siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah seperti dia menghidupkan sepenuh malam. Paling tidak itu jangan tidak sholat isya dan subuh berjamaah, paling tidak. Ya. Binomat kata orang ayat song-songannya, binomat ya. Kalau bisa menghidupkan terus, alhamdulillah. Ya. Ada Imam Abu Hanifah itu wudu isyanya itulah dipakai wudu subuhnya bertahun-tahun. Apakah Abu Hanifah tidak tidur? Tidur saja. Kan tidur membatalkan wudu. Ternyata tidurnya duduk. Begitu. Telayang sikit aja udah segar dari badannya. Ya. Dan paginya dia tidak kodok tidur. Kalau kita enggak, ya. Kita kadang pernah begadang. Tapi besoknya lebih banyak tidur kita lagi. Nah, itu kita. Imam Abu Hanifah ternyata tidurnya sejenak aja sambil tidur, terbangun, enggak, sudah lagi badannya. Itu Imam Abu Hanifah. Yang diwenang Imam Abu Hanifah itu 4 kali satu hari. Biasa beliau 4 kali khatam. Satu hari 4 kali khatam. Satu hari 4 kali khatam. Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran. Setiap hari 30 juz. Ada guru kita juga di Medan, guru kami ya, Syekh Azra'i Abdul Rauf ya. Saya pernah ngaji sama beliau sampai juz 12. Ya, setelah itu pergi ke Mesir. Beliau itu satu hari 30 juz ya. Banyak kegiatan beliau sambil lengkap. Tapi begitulah ulama-ulama itu ya. Ternyata yang macam-macam tak mungkin. Imam Syafi'i kok begini ya, bisa satu kali khatam ya. Sama kita macam tak mungkin ya. Kita kadang baca 5 juz satu hari lah. Kalau yang pondok kita ya, mereka santai aja setiap hari. Ternyata begitu diberi Allah kemudahan kepada mereka. Al-hadithul khamis wassalas, hadis ke-35 Ali bin Umar radhiyallahu anhu, anna rijalan ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulu lailatul qadar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada mereka malam Lailatul Qadar. Ya, di waktu mimpi mereka ya diperlihatkan kepada mereka di waktu tidur malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW, aku melihat mimpi kalian. Faqad tawat fi sab'il awakhir, yang datang pada 7 terakhir pada Ramadan. Famakana mutahadiha falyatahadiha fi sab'il awakhir. Maka siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah itu pada malam 7 terakhir bulan suci Ramadan. Oh, tadi 35 ya, itu 35. Yang 34 kita loncat tadi ya. Al-haditsul rabi' wa salasun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dakhala Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatul khairin min alf syahr. Sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kalian. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan lebih kurang. Satu malam itu kita beribadah di malam itu lebih baik daripada 83 tahun lebih. Usia kita pun kadang-kadang sampai 83. Ya, ada kita bawa teman kita dokter ya 82, 79, ya 79. Ini 83. Satu malam kita beramal itu mencapai 83. Itu yang ada di mana? Hanya di bulan suci Ramadan. Bonus buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza syarafan hadarakum wa fihi lailatul khairin min alf syahr. Man haramaha faqad harama al-khaira kullahu wa la yahrumu khaira illa mahrum. Dan siapa yang
mengharapkan kebaikan dan terhadapnya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan, dan tidak mendapatkan kebaikan itu kecuali orang yang memang dia diharapkan Allah untuk mendapatkan kebaikan disebabkan dia tidak peduli dengan bulan suci Ramadan. Maka dicari betul itu malam terakhir, paling tidak mulai malam ganjil daripada malam Ramadan, ya kita cari betul Lailatul Qadar. Dan Nabi serius mencari. Masa Nabi yang sudah mendapatkan keampunan semua untuk Nabi lebih sungguh lagi. Kita yang tidak mendapat jaminan, ya bahkan kita sia-siakan. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang akan datang ini, ya kita lebih lagi bersungguh, ya untuk iktikaf dan lain-lain sebagainya, menghidupkan masjid untuk lebih banyak lagi beramal di bulan suci Ramadan, terutama di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Ya, kapan itu? Wallahu a'lam. Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah malam ke-21, ke-22 dan ke-23 malam ganjil, kita tidak tahu. Tapi ada sebagian yang mereka-reka. Katanya malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Dari mana 27? Ya, dari ayat Quran itu juga. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar berapa hurufnya? 9 ya. Lailatul Qadar kan 9. Lam ya lam ta alif lam qaf dal ra 9. 9 kan? Lailatul Qadar 9. Berapa kali Lailatul Qadar disebut Allah? 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sekali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali. Lailatul Qadri berapa? 3 kali. 3 kali 9 berapa? 27. Maka kata orang malam itu malam 27. Nah, itulah banyak diamalkan oleh ulama Mekah. Ya, dahulu mereka akan sholat tarawih kan 1 juz lebih. Jadi malam 27 dulu itu khatam Quran di Masjidil Haram. Karena mereka ada anggapan Lailatul Qadar malam 27. Dari mana pengambilnya? Dari itu Lailatul Qadar disebutkan oleh 3 kali dan hurufnya 9, 3 kali 9 kita pokoknya hidupkan aja semua malam, ya. Paling tidak tadi jaga sholat isya dan jaga sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sadis wa salasun, hadis yang ke-36. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah in alimtu lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku tahulah itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Kalau tahu Lailatul Qadar malam yang luar biasa, ya diberitahulah kita ini Lailatul Qadar, ya malam ini Lailatul Qadar, ya apa yang aku minta? Ya. Apa yang diajarkan Nabi? Apa minta kekayaan? Apa minta ini? Tak. Ya. Yang diajarkan Nabi kuli, ucapkan kaulah, ya. Banyaklah ucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kaulah yang maha pemaaf, kau cinta kepada kemaafan, fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Itulah afuwwun, ya. Sifat Allah yang afuwwun, itu kalau diberikannya kepada kita, ya, lepaslah kita semua dari segala dosa-dosa kita yang tidak terbatas banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemaafan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Kaya, yang Maha Memberi Maaf, memaafkan dosa-dosa kita semua. Dan inilah yang diamalkan oleh sebahagian masjid. Habis sholat tarawih kan ini juga. Ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Banyaklah ucapan ini. Allahumma innaka afuwwun karim. Kita pakai karim, ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata ini ucapan itu luar biasa, ya. Ucapan yang
diminta oleh langsung Sayyidah Aisyah, kalau aku jumpa ketemu Lailatul Qadar, diberitahu apa yang banyak minta. Ternyata itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, bukan minta-minta yang lain, walaupun dibolehkan minta yang lain. Al-hadis Sami was-salasun, hadis yang ke-37, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yaqulanna ahadukum inni sumtu Ramadan kullah wa qumtu qala rawi fala adri akariya tazkiyah atau qala la budda min naumatin aw raqdatin, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asanidin hasan. Janganlah salah seorang kamu berkata, sesungguhnya aku puasa Ramadan penuh, aku qiyamul lail penuh, ya, dengan rasa bangga, dengan rasa percaya diri, karena semuanya itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang mengucapkan itu untuk berbangga diri, ya, karena kita menganggap kitalah yang punya kuasa untuk demikian itu. Larangan ini, ya, ini sekedar larangan, tidak sampai haram kita mengucapkannya, ya. Supaya kita semua berharap bahwa kita bisa melakukan ini semata-mata dengan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan kepada kekuatan diri kita, semua dengan pertolongan Allah Subhanahu, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan puasa penuh, kita dapat qiyamul lail, itu semua dengan rahmat daripada Allah Subhanahu, tidak mengandalkan kehebatan tenaga kita. Al-hadis Samin was-salasun, hadis yang ke-38. Al-Jarir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syahr Ramadan mu'allaq baina as-samai wal la yurfa'u ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya bulan Ramadan itu masih bergantung antara langit dan bumi, dan bergantung dia, belum penuh dia diterima, tidak dia terangkat kepada Allah, tidak diterima kecuali seseorang itu melaksanakan zakat fitrah. Maka kita harus berzakat, zakat fitrah setahun sekali, yang baru sempurna, ya, puasa ibadah kita. Hubungan dengan Allah, hubungan manusia, hablum minallah, hablum minannas. Inilah luar biasanya ajaran agama kita, ya, semuanya itu tidak lepas daripada hablum minallah, hablum minannas. Aqimus shalah wa atuz zakat, tetap itu bergandengan, ya. Dekatkan hubungan sama Allah, hablum minannas salah satu dengan zakat. Semua ajaran Nabi, ya, hablum minallah, hablum minannas. Aqimus shalah wa atuz zakat. Al-hadis at-tasi was-salasun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatul fitri tuhratan lis-sha'im min al-ghawwi wa rafas wa rahmatan bil masakin, wa man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da sholat fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Nabi kita mewajibkan zakat fitrah, sedekah fitrah. Itu tujuannya adalah untuk mensucikan orang puasa dari lahwi. Karena ketika kita berpuasa kadang-kadang ada cakap-cakap kita yang lalai macam-macamnya, dengan zakat itulah membersihkannya. Begitu juga supaya zakat itu memberi makan kepada orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu, akhirnya mereka merasa gembira, ya, terhibur mereka, ya, dengan diberi zakat, ya, maka alhamdulillah, ya, mereka bisa makan. Maka siapa yang melakukan zakat tadi sebelum sholat Id, ya, kapan wajibnya? Wajib zakat itu mulai malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri, malam 1 Syawal, itulah kewajibannya, ya. Waktu yang paling afdal adalah subuh pagi sebelum melakukan sholat, ya. Dan waktu bolehnya setelah 1 Ramadan boleh kita berzakat, sudah boleh, jawas, ya. 1 Ramadan boleh kita berzakat, boleh, ya. Tapi waktu wajibnya mulai 1 malam 1 Syawal, ya. Jadi jangan
dilaksanakan setelah sholat Id. Ya, bagaimana kalau setelah sholat Id? Ini kata Nabi kita, waman addaha ba'da sholat. Siapa yang melakukan setelah sholat Id, maka dia itu pahalanya seperti sedekah biasa saja. Tetap juga wajib kita berzakat, ya, tetap. Ya. Jangan tidak udah lewat Idul Fitri, udah lewat sholat, udahlah. Enggak, ya tetap kita berzakat, tapi nilai pahalanya seperti biasa-biasa saja. Ya. Hadis yang terakhir, Al-Hadisul Arba'un an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi orang Ansar yang di rumah beliaulah Nabi kita SAW yang pernah menginap ketika pertama kali hijrah. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam dahi. Yang berpuasa Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Makanya orang tua kita dulu, mereka itu luar biasa. Ada sebagian sampai sekarang habis Ramadan mereka 1 Syawal lebaran. Ya. Nanti hari kedua Syawal puasa lagi langsung 6. Ya. Nah, sama mereka lebaran itu setelah itu. Ya. Kalau kita kan berat. Ya, kita hari kedua masih banyak kue tuh ya, masih banyak kue, lontong segala macam. Ya, kita nanti puasa Syawalnya ya boleh-boleh saja. Mau hari ke-8 ke-10 dan lain-lain. Tapi usahakan ya jangan sampai tinggal puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu subhanahu wa ta'ala. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ويقينا صادقا. اللهم نور قلوبنا بالعلم بالحكمة. اللهم نور قلوبنا بالعلم بالحكمة. اللهم نور قلوبنا بالعلم بالحكمة كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا يا رب العالمين. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، يقضي حوائجنا يا الله. وارزقنا الصيام والقيام في رمضان يا رب. وارزقنا وجنبنا من الذنوب والآثام يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا، ويا خير الحافظين احفظنا، ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، ويا مجيب السائلين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا غياث المستغيثين أغثنا، ويا جار المستجيرين أجرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا ملاء إلا دفعته، ولا مريضا منا إلا شفيته، ولا مرضا إلا كشفته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طالبا علم إلا أعنته، ولا طالبا علم إلا أعنته، ولا مجاهدا بسبيلك إلا نصرته، ولا حاجة منا من حوائج الدنيا والآخرة أنت فيها رضا ولنا فيها صلة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. ربنا تقبل منا
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.